Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Afisena Subagio selaku moderator pada kasus ini yang akan memediasi penggugat dan tergugat, yang mana akan memberikan jalan keluar dan memberikan pencerahan untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita langsung dengarkan dari saudara penggugat dan juga saudara tergugat terkait dengan kasus apa yang akan diselesaikan. Silakan untuk penggugat bisa diceritakan apa kasusnya. Di sini saya sebagai penggugat, nama saya Konita, adik dari tergugat. Saya ingin mengajukan gugatan atas harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak kami, yaitu berupa mobil, rumah, dan tanah. Saya ingin mengambil seluruh harta warisan tersebut karena selama bapak kami hidup, saya yang merawat bapak, dan tergugat tidak ada andil sama sekali dalam perawatan tersebut. Baik, terima kasih untuk Ibu penggugat. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan terkait dengan tergugat, apa yang akan disampaikan. Baik, saya Bagas. Saya di sini sebagai tergugat. Saya ingin mempertahankan hak saya, di mana saya sebagai anak pertama laki-laki yang seharusnya secara hukum Islam itu mendapatkan 2/3 bagian lebih banyak dari bagian adik saya. Baik, terima kasih kepada Ibu penggugat dan Bapak tergugat terkait dengan kasusnya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam kasusnya karena saya selaku mediator akan memfasilitasi terkait dengan perkara ini. Jadi menurut Ibu penggugat, apakah sampean perlu merasa bahwasanya harta itu milik sampean? Karena begini, dalam kasus ini sampean yang merawat bapak ketika sakit hingga beliau tidak ada. Apakah seperti itu? Benar. Tergugat merasa bahwasanya dalam segi agama itu laki-laki mendapat 2/3 bagian yang mana lebih banyak dari perempuan. Apakah seperti itu, Bapak? Benar. Setelah saya mengumpulkan beberapa poin yang sudah saya catat, mungkin dari penggugat ada yang ingin ditambahkan. Saya merasa saya mengeluarkan uang banyak sekali untuk perawatan bapak kami, di mana itu tidak ternilai jumlahnya dan menyebabkan uang saya habis, sehingga saya lebih berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh bapak daripada warisan tersebut diberikan kepada tergugat. Baik, terima kasih kepada Ibu penggugat. Mungkin selanjutnya ada tambahan sedikit dari tergugat karena sebelum kita menginjak ke dalam penyelesaian permasalahan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya tidak bisa begitu. Meskipun adik saya yang selama ini merawat bapak dalam keadaan sakit, tapi dalam hukum Islam yang namanya anak laki-laki itu mendapat bagian lebih banyak dari perempuan, yakni yang laki-laki 2/3, terus yang perempuan 1/3. Toh saya juga nggak pernah pulang ke rumah, itu juga karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sendiri. Seperti itu. Saya menarik banyak kesimpulan dari kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama yaitu terkait dengan kompilasi hukum Islam pada pasal 176, bahwasanya menegaskan laki-laki mendapat 2 bagian lebih besar daripada perempuan, dan juga pada konsep tasaluh atau perdamaian membenarkan bahwasanya ahli waris untuk saling meredai atas pembagian yang melenceng dari porsi faraid, asalkan dilakukan secara sukarela setelah hak masing-masing diketahui. Maka saya mengambil jalan tengah bahwasanya kita adakan kompensasi
yang mana harta dari orang tua sampean-sampean ini kita akan bagikan secara merata dan juga sesuai dengan hak masing-masing penggugat dan tergugat. Seperti itu. Karena sebagai biaya ganti dari perawatan ayah mulai sakit sampai beliau tidak ada, maka kompensasi itu menurut saya sudah masuk akal dan bisa dijadikan alasan. Untuk solusi yang saya sampaikan, apakah dari pihak penggugat dan tergugat apakah bisa menerima terkait dengan solusi yang saya sampaikan? Baik, saya sebagai penggugat menerima solusi dari mediator sebagai jalan tengah dari sengketa waris ini. Bagaimana dengan tergugat? Kalau memang itu adalah solusi yang mediator tawarkan sebagai jalan tengah untuk mengganti biaya pengobatan selama ini, maka saya menerima solusi tersebut. Baik, karena penggugat dan tergugat sudah menemukan kata sepakat, maka saya sebagai mediator dan juga untuk kedepannya supaya tidak ada kasus atau permasalahan lagi seperti ini, maka saya minta penggugat dan tergugat untuk menandatangani akta kesepakatan perdamaian yang akan saya buat dan yang akan saya tuliskan untuk ditandatangani oleh penggugat dan tergugat untuk mencapai kesepakatan permasalahan ini. Baik, karena saya sudah membuat surat akte kesepakatan perdamaian, maka dengan ini saya meminta untuk menandatangani surat ini kepada penggugat terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya bisa pihak tergugat untuk menandatangani akte kesepakatan perdamaian. Baik, terima kasih. Baik, selesai sudah penandatanganan akte kesepakatan perdamaian ini, maka saya selaku mediator pada kasus ini yang memediasi penggugat dan tergugat, maka selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.